strategi baru ya. Jadi atau kalau kita lihat memang Penas ini sebenarnya kita gunakan sebagai vehicle aja. Dia bukan apa namanya, karena sifat dari holding ini strategic holding, jadi bukan merupakan operating holding yang akan melakukan orkestrasi BUMN yang bergerak di bidang pariwisata ya, value chain-nya pariwisata, ekosistem pariwisata. Jadi Penas ini adalah vehicle kita dalam pembentukan strategic holding. Nah, kenapa Penas? Karena Penas ini relatively secara operation sudah sangat minimal. Jadi secara proses transformasinya itu lebih dimungkinkan percepatannya ketimbang kita menggunakan perusahaan-perusahaan BUMN lain yang besar seperti AP1, AP2. Pernah ada pemikiran AP2 menjadi holding, namun karena kalau AP2 itu adalah bandara, tidak lazim gitu bandara menjadi holding untuk airlines. Ini akan mengakibatkan berbagai banyak pertanyaan yang tidak penting, dan juga proses transformasi di AP2 nanti akan lebih complicated, lebih kompleks ketimbang kita mendevelop atau membentuk satu holding yang benar-benar kita fungsikan sebagai strategic holding. Nah, dari pemikiran beberapa untuk membuat satu strategic holding, maka lebih baik kita memang memanfaatkan satu vehicle yang dimana kita menempatkan talent kita ya, yang benar-benar strategis ya, yang memang orang-orang itu didevelop untuk mengelola konsep holding dengan konsep strategic holding. Dan Penas ini tidak banyak liabilities atau apa yang membuat apa namanya fungsi ini bisa terganggu di kemudian harinya. Itu saja sesederhananya. Tapi secara keuangan seperti apa Penas? Apakah masih sehat dibandingkan dengan anggota holding yang lain? Penas ini relatif size-nya kecil, jadi memang karena holding nanti akan mengimbrengkan apa namanya equity dari Garuda, AP1, AP2 dan lain-lain. Jadi memang Penas ini kita tidak melihat namanya laporan keuangannya ataupun cash flow-nya, karena nanti dia akan menjadi atasnya. Jadi kita injekkan equity dari BUMN ini ke dalam Penas. Nah, Penas ini operasionalnya tidak ada ya. Operasionalnya secara langsung tidak ada, karena operasional itu akan tetap dilakukan oleh operating company masing-masing. Jadi otomatis ketika dia menjadi holding, maka Penas yang sekarang hanya memiliki aset tidak seberapa ya, kalau di balance sheet-nya itu Penas itu hanya perusahaan dengan total aset sekitar kurang dari 200 miliar, tapi nanti dengan adanya menjadi holding ini total consolidated balance sheet-nya itu berkisar antara 220 triliun. Jadi otomatis Penas akan menjadi perusahaan dengan apa namanya balance sheet yang cukup besar.